yang kami kasihi, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Marilah kita memulai ibadah ini dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Keesaan 2 ayat 1 dan 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita Minggu pagi ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Demikian nats pembimbing kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mendengarkan hukum kasih yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum kasih. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dalam kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa secara pribadi.
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Dengan penuh penyesalan dan dengan hati yang hancur, kami mengaku dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon Tuhan mengasihani serta mengampuni kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang dinyatakan dalam Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Demikian petunjuk hidup baru. Terpujilah Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman Tuhan dan dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami telah siap mendengarkan-Mu. Bentuklah hati kami menjadi tanah yang subur, agar benih-benih kebenaran firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan menyapa kita pada minggu pagi ini di awal bulan Juli ini, diambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 hingga 38, ayat 42 hingga 49, ayat 58 hingga 67. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar, untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya, beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa,
dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya begitu luar biasa kisah yang telah kita baca. Ketika Abraham sudah tua dan Ishak sudah dewasa, saatnya ia akan menikah. Tetapi Abraham tidak berkenan jika Ishak harus menikah dengan perempuan Kanaan. Abraham menyuruh hambanya pergi ke tanah leluhurnya untuk mengambil seorang perempuan dari leluhurnya untuk dijadikannya istri bagi Ishak anaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Abraham sudah tua, tetapi ia tidak berkenan jika Ishak menikah dengan putri Kanaan. Ia tidak membiarkan Ishak kawin dengan putri Kanaan, tetapi ia menginginkan Ishak menikah dengan saudaranya. Dan yang paling menakjubkan Bapak Ibu, ketika Abraham menginginkan seorang perempuan dari leluhurnya, dari tanah yang telah ia tinggalkan itu, ketika hambanya bertanya untuk mengajak Ishak pergi memilih seorang perempuan baginya, Abraham tidak memperkenankannya. Abraham tidak menginginkan perempuan Kanaan, tetapi ketika seorang hambanya menawarkan agar Ishak pergi ke tanah leluhurnya itu, agar ia memilih siapa yang akan menjadi istrinya, Abraham tidak memperkenankannya. Abraham tidak menginginkan Ishak pergi ke tanah leluhurnya. Seharusnya Abraham bangga jika anaknya itu kembali ke tanah leluhurnya. Tetapi bukan demikian yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Coba kita baca dalam ayat 6 dan ayat 7 dalam Kejadian 24 ini. Dalam ayat 6 dan ayat 7 dikatakan, "Tetapi Abraham berkata kepadanya, 'Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku.'" Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Abraham benar mempercayakan Allah bekerja dalam menentukan yang terbaik bagi kehidupan anaknya Ishak.
Pemikiran kita sebagai manusia, biarlah anaknya itu bertemu dengan perempuan, maka ia menyukainya, ia jatuh cinta kepadanya, maka ia akan menjadikannya istri. Tetapi Abraham tidak. Abraham dengan tegas berkata, Allah telah mengambil aku dari tanah leluhurku, memanggil aku dari tanah leluhurku, menyuruh aku keluar dari tanah leluhurku, dan tidak akan pernah kembali ke tanah leluhurku. Abraham dengan tegas berkata, saya tidak akan mau mundur kembali ke dalam kehidupan yang Allah tidak berkenan kepadaku. Allah telah mengambil aku dari tanah leluhurku sampai ke tanah Kanaan ini, maka aku juga tidak akan membiarkan anakku Ishak kembali ke tempat itu, karena bagi Abraham tempat itu tidak berkenan di hadapannya. Maka Abraham dipanggil dari tempat itu. Tetapi yang sungguh luar biasa bagi Bapak Ibu, bagaimana Abraham dengan sungguh sangat-sangat yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya dan bahkan bagi anaknya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana seorang Abraham begitu yakin Tuhan akan mengutus malaikatnya memberikan seorang perempuan yang terbaik bagi anaknya Ishak. Dengan tegas ia berkata dalam ayat 7 itu, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Abraham dengan tegas mempercayakan seluruhnya bahwa Tuhan berkarya dalam proses untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya Ishak. Sesuai dengan tema kita dalam minggu ini, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Iman Abraham sungguh nyata dari apa yang telah kita baca dalam perikop ini. Dia benar-benar membiarkan Allah bekerja. Dia benar-benar membiarkan Allah berkarya, memberikan yang terbaik bagi kehidupannya dan bahkan kehidupan anaknya. Abraham sebagai tokoh, Abraham sebagai bapak orang percaya, sungguh nyata bahwa ia memiliki iman yang teguh, menyerahkan seluruh proses dalam kehidupannya bahwa Tuhan berkarya. Maka dalam proses mencari seorang istri bagi Ishak, Abraham juga memasrahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Abraham menyerahkannya kepada Tuhan, bagaimanakah Tuhan bekerja dalam merealisasikan apa yang Abraham percayakan kepada Tuhan itu? Kita melihat seorang hamba yang Abraham utus pergi ke tanah leluhurnya, ke rumah Nahor, untuk mencari seorang istri bagi Ishak. Seorang hamba, Bapak Ibu, seorang pekerja bagi Abraham, bukan Abraham. Seorang pekerja, seorang hamba di tengah-tengah keluarga Abraham. Apakah ia memiliki iman seperti Abraham itu? Apakah ia juga mau menyerahkan pekerjaannya ke dalam tuntunan Tuhan? Apakah ia juga mau menyerahkan pekerjaannya ditata atau diatur oleh Tuhan? Apakah ia mengizinkan Tuhan campur tangan dalam pekerjaannya itu? Bapak Ibu yang terkasih, seorang hamba di tengah-tengah keluarga Abraham yang Abraham utus untuk mencari seorang istri bagi Ishak adalah benar-benar seorang pribadi yang mengandalkan Tuhan. Kita lihat dalam ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham,
Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Sungguh nyata bukan? Seorang hamba yang bekerja bagi Abraham itu adalah seorang yang juga beriman kepada Allah. Ketika ia hendak melangkah, ketika ia hendak melakukan sebuah pekerjaan yang besar itu, dia memang benar menyerahkannya kepada Tuhan di dalam doanya. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Dia menyerahkannya kepada Tuhan di dalam doanya. Dia memasrahkan perjalanannya kepada Tuhan di dalam doanya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika ia menyerahkan segala pekerjaannya kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dan menyatakan kuasa-Nya, memberikan yang terbaik baginya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian yang disampaikan oleh hamba itu ketika ia sampai di tanah leluhur Abraham. Dia berkata demikian dalam ayat 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Hamba itu menyerahkan perjalanannya kepada Tuhan. Hamba itu menyerahkan rencananya kepada Tuhan. Dan bahkan hamba itu sungguh memasrahkan siapa perempuan yang akan Tuhan nyatakan bagi Ishak. Hamba itu berkata, jika kepada seorang perempuan aku berkata, miringkan buyungmu, berikan aku minum, dan ia memberikan aku minum, dan unta-untaku juga, maka aku ketahui engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dia masih berbicara kepada Tuhan, dia masih memberikan rencananya kepada Tuhan. Dan Ribka datang ke sumur itu. Ketika hamba itu meminta kepada Ribka, Ribka langsung memberikannya minum dan berkata, aku akan memberikan unta-untamu minum. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hamba itu memberikan seluruh hidupnya, perjalanannya, rencananya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban yang terbaik kepada hamba itu. Maka hamba itu bercerita kepada Ribka bagaimana proses perjalanannya, bagaimana ia berdoa kepada Tuhan, bagaimana ia meminta petunjuk kepada Tuhan. Maka hamba itu meminta kepada Ribka agar ia dibawa bertemu dengan keluarganya ke rumahnya. Dan setelah sampai di rumahnya, hamba itu juga menceritakan bagaimana proses perjalanannya ketika Abraham mengutusnya pergi ke tanah leluhurnya untuk menjemput Ribka menjadi istri Ishak. Dan keluarga dari Ribka atau keluarga Abraham berkata, jika Ribka setuju, maka boleh menjadi istri Ishak. Sungguh sangat sederhana perjalanannya, sungguh sangat indah apa yang terjadi dalam perjalanan itu. Semuanya tertata dengan baik. Dan ketika mereka pulang, Ribka telah pulang, dan ketika mereka hampir mendekati tanah Kanaan, Ishak yang sedang berjalan dari Lahai Roi melihat iring-iringan unta itu dan melihat seorang perempuan, dan ia tertarik. Ia mencintainya dan membawanya ke rumahnya bertemu dengan Sarah ibunya dan menjadi temannya
penghiburnya ketika ia berduka atas kematian ibunya Sarah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menata perjalanan kehidupan kita sungguh sangat indah. Sebagaimana dalam nats pembimbing yang telah kita baca tadi dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 17. Kita akan baca sekali lagi Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajak engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Allah selalu mau hadir menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh, yang memberi faedah dalam kehidupan kita. Pergumulannya, terkadang kita tidak melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Pergumulannya adalah terkadang kita tidak membiarkan atau tidak mengizinkan Tuhan campur tangan dalam proses kehidupan kita. Akulah Tuhan Allahmu penebusmu yang Maha Kudus, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dan Yesus berkata kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika dalam perjanjian lama Allah berkata melalui nabinya, aku akan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan itu. Akulah jalan yang akan mengiring engkau kemana engkau menempuhnya. Yang tentunya yang akan membuahkan keberhasilan dalam kehidupan. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, kita tidak melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan kita berkata bahwa Abraham adalah orang pilihan Tuhan. Abraham adalah orang yang diurapi Tuhan, maka prosesnya sangat sederhana, prosesnya sangat begitu indah. Bukan hanya karena Abraham sebagai orang pilihan Tuhan, maka prosesnya sangat sederhana dan begitu indah. Tetapi kita lihat hamba itu, budak itu, seorang hamba yang diutus Abraham itu, yang melakukan pekerjaan itu. Bagaimana ia melakukannya? Dia sungguh memasrahkannya kepada Tuhan, dan prosesnya indah. Kiranya kita juga demikian. Bukankah kita hamba dari Yesus Kristus? Dan bahkan Yesus tidak menyebut kita hamba, tetapi saudara. Bukankah kita melebihi seorang hamba itu seharusnya, yang benar-benar memasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka tahun 2020, satu semester telah kita lewati. Kita diingatkan kembali bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam segala proses kehidupan kita. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 5, dikatakan demikian. Mungkin sudah biasa kita dengar. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur juga sungguh sangat yakin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Dan tentunya tindakan Allah selalu berpihak kepada kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, pasahat ma dalanmu tu Jehovah. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Tuhan, berjalanlah di dalam penyertaan
Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan dalam proses apa yang akan kamu raih dalam hidupmu. Berjalanlah bersama dengan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran itu, maka pada akhirnya engkau akan mendapatkan keberhasilan. Dan engkau akan melihat bagaimana bertindak, memberikan yang terbaik bagi hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh pada hari ini kita diingatkan untuk mengizinkan Tuhan terlibat dalam proses perjalanan dan pergumulan hidup kita, dan sungguh mempercayakannya kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tentunya di dalam doa kita memasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka Rasul Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sungguh besar kuasanya. Sedangkan seorang hamba berdoa meminta kepada Tuhan, kuasanya besar. Kita melebihi seorang hamba itu, Bapak Ibu. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah sahabat Tuhan Yesus, yang tentunya Ia akan mendengarkan setiap doa yang kita serukan di dalam nama Yesus, mempercayakan seluruhnya kepada kuasanya, dan kita akan melihat Allah bertindak dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, percayalah, jadilah seperti seorang hamba itu yang mengawali pekerjaannya di dalam doa, dan pada akhirnya ia melihat Tuhan bertindak dalam kehidupannya, melihat hasil yang terbaik yang Tuhan berikan bagi hidupnya. Oleh karena itu saya kembali mengingatkan apa yang disampaikan pemazmur ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Nyatakanlah imanmu di dalam kehidupanmu, menyerahkan segala pekerjaanmu kepada Tuhan. Lihatlah dan nikmatilah tindakan-tindakan Allah sebagai jawaban atas doa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang menyapa kami. Terkadang kami mengandalkan pikiran, kekuatan kami sendiri atas setiap rencana dan rancangan kehidupan kami. Terkadang kami tidak melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan, usaha, dan setiap rencana-rencana kami. Tuhan, kami mohon ampun atas kelalaian kami selama ini. Dan pada hari ini kami diingatkan agar kami mau menyerahkan setiap hidup kami, pekerjaan kami, jalan hidup kami kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak atas kami. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur atas firman yang telah mengingatkan kami, sebagaimana Abraham, sebagaimana hamba Abraham sungguh menyerahkan pekerjaannya kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak memberikan yang terbaik baginya. Demikian kami mau menyerahkan seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkaryalah bagi hidup kami, berikanlah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu memberikan sukacita bagi kami, firman-Mu pengharapan yang baru bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku
Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia kita mengaku kepercayaan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati dan tangan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari Mazmur 67 ayat 4 dan 5 yang menyatakan demikian. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Jemaat masing-masing anggota keluarga memberikan persembahan atau kolekte pada saat ibadah dan diserahkan kepada gereja melalui majelis wilayah. Kita angkat pujian untuk persembahan kita dari Kidung Keesaan 579 ayat 1 dan 3.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang oleh kasih karunia-Mu yang melimpah telah mengaruniakan segala sesuatu bagi kami. Kami memohon, terimalah persembahan umat-Mu ini. Ingatlah dalam kasih-Mu mereka yang telah memberikan persembahan ini dan yang mempergunakannya. Berkatilah persembahan ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebijakan di antara sesama manusia dan demi perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami memohon. Amin. Ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anam P. Manurung, pelayan Purman pada ibadah Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanannya. Kepada Ibu Pendeta Lisda Purba, organis, Nona Alunan Purba, pemandu lagu, Bapak Genta Purba, operator video dan audio, Bapak Sudarmadi, operator sound. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Allah Bapa, yang selalu rindu beribadah dan bersekutu di hadirat-Mu. Engkau melihat persekutuan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Engkau melihat kerinduan kami untuk beribadah di bait-Mu yang kudus. Tetapi kami sungguh percaya ya Bapa, ketika kami beribadah di rumah kami, Engkau juga melawat kami, menghampiri kami, mendengarkan pujian kami, dan bahkan memberkati kami. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami akan menaikkan syafaat kami di hadirat Tuhan. Berkatilah setiap keluarga jemaat-Mu ya Bapa. Berkati mereka dengan kesehatan, jagai dan pelihara kehidupan mereka. Jauhkanlah jemaat-Mu dari sakit penyakit ya Bapa, dan berilah mereka kekuatan. Terlebih dalam menghadapi virus corona ini, berikan kesehatan kepada setiap jemaat-Mu, dari anak-anak hingga orang tua, agar seluruh jemaat-Mu boleh mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan. Bapa di sorga, berikanlah kebahagiaan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Jauhkan mereka dari pertikaian, perselisihan, pertengkaran. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu. Biarlah mereka hidup rukun, menikmati kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati komunikasi di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, sehingga komunikasi suami istri senantiasa terjalin penuh dengan kelemah lembutan dan cinta kasih. Komunikasi antara orang tua dan anak-anak, dan bahkan sesama anak-anak di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Biarlah perkataan-perkataan yang membangun, yang penuh cinta kasih, jauh dari segala hinaan, perkataan-perkataan kotor dari setiap keluarga jemaat-Mu. Biarlah mereka senantiasa berkomunikasi di dalam cinta kasih dari Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan sungguh hadir di setiap keluarga jemaat-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, berkati setiap pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Kiranya setiap pekerjaan dan usaha mereka yang berkenan bagi Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga menghasilkan yang terbaik demi kebutuhan hidup jemaat-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, jauhkanlah mereka dari berbagai penderitaan, kesusahan, dan pergumulan. Jika mereka mengalami pergumulan saat ini, Tuhan Yesus yang baik, tolong Kau hiburkan dan kuatkan mereka, serta ajar mereka ya Bapa, untuk mengatasi setiap pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini, sehingga setiap jemaat-Mu boleh bersuka cita
menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah anak-anak jemaat-Mu. Berkati mereka di dalam pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan boleh memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang bergumul akan pasangan hidup, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, yang menjadi pasangan hidup bagi anak-anak jemaat-Mu. Yang bergumul akan pendidikan mereka, yang bergumul untuk menyelesaikan karya tulis dalam pendidikan mereka ya Bapa. Bantu mereka, berikan mereka hikmat pengetahuan, agar setiap anak-anak jemaat-Mu boleh menuliskan buah-buah pemikiran mereka dalam sebuah karya tulis yang dapat berguna bagi masa depan mereka dan bahkan bagi orang banyak. Ya Allah Bapa di sorga, anak-anak jemaat yang bergumul untuk pendidikan mereka, yang bergumul untuk perguruan tinggi, kiranya Tuhan membantu mereka agar anak-anak jemaat-Mu boleh mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik, tempat mereka menggali ilmu untuk bekal hidup mereka pada masa yang akan datang. Yang sedang bergumul mencari sekolah yang terbaik, kiranya anak-anak jemaat-Mu juga boleh mendapatkan sekolah yang terbaik. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, para lansia. Tuhan menguatkan dan memberi kesehatan kepada mereka, menghibur mereka, agar mereka senantiasa bersukacita menikmati masa tua mereka. Berkati juga para janda dan para duda. Tuhan senantiasa campur tangan, menopang mereka sebagai orang tua tunggal di tengah-tengah keluarga mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami memohon, jamah dan lawat mereka, urapi mereka ya Bapa, sehingga setiap jemaat yang dalam keadaan sakit akan mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang berulang tahun. Berkatilah jemaat yang berulang tahun ya Bapa. Kiranya panjang umur, kesehatan, kebahagiaan Tuhan limpahkan, sehingga mereka senantiasa bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan, dan berikan mereka hikmat, agar oleh hikmat Tuhan mereka boleh menikmati hidup di dalam sukacita dan pengharapan. Demikian juga jemaat yang berulang tahun pernikahan. Kiranya mereka senantiasa mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih senantiasa bertumbuh dalam hati mereka, sehingga di dalam pertolongan Tuhan, keluarga jemaat-Mu sungguh bersukacita menikmati pemeliharaan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak terlantar dan yang memerlukan biaya hidup. Tuhan kiranya berkenan membuka setiap tangan-tangan yang menerima berkat-Mu berkelimpahan, agar mereka mau berbagi untuk memberikan kecukupan bagi anak-anak terlantar dan yang memerlukan tambahan topangan bagi kehidupan mereka. Berkati para pekerja Injil yang mewartakan kebenaran Injil-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya pewartaan Injil boleh tersebarkan, dan Injil sukacita itu tersebar hingga ke ujung bumi. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Mampukan pemimpin bangsa kami memimpin bangsa ini di dalam hikmat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami, agar oleh pertolongan-Mu mereka boleh menata dan mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik demi kemajuan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Pauk Dian Kasih. Pakailah gereja-Mu Pauk Dian Kasih menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang datang beribadah di gereja-Mu. Berkati Bapak Ibu Majelis, agar kami senantiasa bergandengan tangan melakukan berbagai aksi pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa dengan sungguh di dalam kerendahan hati. Berkatilah gereja-Mu, berkati bangsa kami, jauhkanlah virus corona ini ya Bapa, sehingga ketika virus ini tidak lagi menjadi pandemi di tengah-tengah dunia ini, kami boleh beribadah di tengah-tengah gereja-Mu. Dan ketika gereja-Mu berencana untuk membuka kembali pintu gereja-Mu, kiranya kami boleh bersukacita memasukinya tanpa ada rasa takut, rasa khawatir, karena kami tahu Tuhan yang telah membukakan pintu gereja-Mu bagi kami, agar kami boleh masuk kembali, beribadah, memuliakan Tuhan, menyambut berkat-Mu
yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh percaya Engkau hadir di setiap keluarga jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini. Tuhan mendengarkan setiap doa dan keluhan mereka, terlebih keluarga-keluarga jemaat-Mu yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan menjamah dan mengurapi mereka. Kami sungguh percaya segala berkat sorgawi Tuhan limpahkan, tingkap-tingkap di langit Tuhan bukakan, sehingga berkat-Mu tercurah melimpahi kehidupan kami. Biarlah kami boleh menikmati hari hidup kami di dalam sukacita, karena kami percaya di dalam iman yang teguh Tuhan senantiasa ada di sekitar kami, mengawal dan menjaga kami, dan bahkan menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar selamanya kami berkenan di hadirat-Mu. Sempurnakanlah doa kami Bapa, ketika kami bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu, nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu. Pulanglah di dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
Pelaksanaan ibadah gereja Pope Pian Kasih dengan protokol kesehatan COVID-19. Pastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat. 1. Jemaat wajib menggunakan masker saat datang ke gereja. 2. Sebelum memasuki gedung gereja, petugas akan mengecek suhu tubuh jemaat. 3. Bagi jemaat dengan suhu tubuh lebih dari 37,2 derajat dan memiliki gejala demam, batuk dan pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah di gereja. 4. Bagi jemaat, wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki gedung gereja. 5. Jemaat antri memasuki gereja. Jaga jarak 1 meter. 6. Ikuti arahan majelis dan duduk di tempat yang tidak bertanda silang. 7. Tata ibadah telah tersedia di tempat duduk masing-masing. 8. Saat persembahan, ikuti arahan majelis, bergantian ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. 9. Tidak bersalaman sebelum dan sesudah ibadah. 10. Setelah ibadah selesai, jemaat antri bergantian keluar gedung gereja. Selalu jaga kesehatan, tetap ikuti protokol, dan selamat beribadah.